Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Fahmi ingin membahas tentang sawan mayat. Yang mana sawan mayat ini sering terjadi kepada anak bayi ataupun dibilang balita ya, bayi lah yang jelasnya, karena itu usia rentan dari umur 1 bulan sampai dia menjelang 1 tahun. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BPC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BPC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Sawan mayat. Sawan mayat ini, sering didengar di masyarakat, sering mungkin kita temui kata-kata sawan mayat ini. Nah, sawan mayat ini sering terjadi atau dialami oleh anak bayi. Nah, yang mana sawan mayat ini juga memiliki tanda-tanda ataupun ciri-ciri ketika anak itu terkena sawan mayat ini. Yang pertama itu adalah, eee perubahan sifat ataupun karakter, dalam arti karakter ini di sini yang biasanya anak bayi ini terlihat aktif, ceria, ini terlihat seperti lesu. Lesu, kayak seperti tidak semangat. Nah, itu salah satu tandanya. Lalu ditandai adanya demam, panas tinggi, ya, itu demam, panas tinggi. Itu adalah salah satu cara, ciri-ciri bahwasanya, anak itu terkena sawan mayat. Mungkin masalah demam ini, bisa lebih belum bisa spesifik ya, kalau dia terkena sawan mayat. Tapi selanjutnya, ditandai yang adanya itu, sifatnya tuh biasanya kalem ataupun tenang, ceria, ini rewel. Dan rewelnya itu di jam-jam tertentu, apalagi di malam hari, di tengah malam, itu sering terjadi. Biasanya dia tiba-tiba, biasanya dia tenang, terus, nyaman, nyantai, tidurnya enak, tiba-tiba dia kayak kaget terus rewel. Nah, itu ciri yang ketiga. Lalu ditandakan adanya muntah. Nah, muntah segala macam itu, dan itu, dia berkaitan ya, dari yang pertama sampai yang ketiga, terus lalu dia muntah. Nah, terus tandai dengan, adanya, kaku, kaku badan tuh seperti kayak kaku segala macam ya kan, terus, mukanya itu memerah. Nah, jadi, itu adalah beberapa tanda ataupun ciri-ciri ketika anak Anda itu terkena sawan mayat, dan ini biasanya ditangani oleh, yang biasa itu mungkin kayak dukun-dukun bayi ya, ataupun, ya dukun beranak, itu biasanya dia mengetahui, yang memang sering menangani anak bayi, ataupun ahli-ahli spiritual ataupun pengobatan alternatif yang memang sering menangani hal-hal yang di luar nalar lah ya. Jadi itu harus diperhatikan. Yang jelasnya itu, tanda-tanda itu yang kalau anak bayi yang kejadiannya itu di luar nalar, dia tuh rewelnya tiba-tiba. Tiba-tiba rewel, dia maksudnya anteng tidur di ayunan, tiba-tiba kayak terkejut terus dia rewel. Nah, apalagi ini, misalnya pengantin-pengantin baru yang baru nikah terus punya momongan yang hasilnya anak pertama, ini sering mengalami seperti ini misalnya, itu panik. Nah, jadi untuk, teman-teman sekalian yang mungkin nonton video ini dia tuh baru mempunyai anak satu ataupun anak pertama, terus ada kejadian seperti ini, jangan panik. Karena ketika kita panik, kita tidak tahu mau melakukan apa. Ada baiknya kita tenang dan berkonsultasi kepada, orang-orang yang dituakan. Nah, terus ditanyakan kepada, eee, pengobatan-pengobatan alternatif yang ada di kampung untuk penanganan awal, apalagi dia di tengah malam. Dan itu dia kayak seperti apa ya, ditandakan tuh seperti ada kesakitan, tapi dia bingung gitu, cuman nangis saja, tapi kita, eee, apa namanya, tidak tahu nih dikasih ini nangis, ditetei ataupun segala macam, itu dia kadang.
nggak mau juga. Nah, jadi seperti serba salah gitu. Makanya, kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai orang tua ini anak pertama, itu nggak bisa panik. Jadi harus diperhatikan tanda-tanda itu. Mulai dari, sifatnya yang aktif menjadi pasif, terus adanya demam tinggi, disertai rewel yang mungkin di jam-jam tertentu, lalu ditambah lagi dengan adanya muntah, lalu, adanya seperti kejang dan, seperti badannya dikakukan, terus, seperti ada, terkejut segala macam. Nah, itu harus diperhatikan. Yang lebih spesifik tadi, ketika dia tenang, nyaman, tiba-tiba seperti terkejut dan menangis, nah itu harus ditandai bahwasanya ada hal-hal, gaib yang mengganggu. Nah, mungkin untuk, pada video kali ini saja ya, semoga ini bermanfaat, apalagi ini untuk, pengantin-pengantin baru yang baru punya momongan, ini harus diperhatikan. Ya mudah-mudahan ini video bisa disebarluaskan, di-share ya, agar kita semua bisa memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.